kita beralih kepada hasil survei dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Siapa yang percaya kalau sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perubahan, salam Indonesia semakin sejahtera, bahagia warganya dan maju negaranya. Oke teman-teman, hari ini kita lagi rame sekali rilis survei ya di stasiun-stasiun televisi swasta. Hasil survei yang mungkin barangkali membuat sebagian orang bahagia, tetapi dalam jumlah besar masyarakat Indonesia yang melihat hasil survei yang hari ini dirilis ya, itu membuat ketar-ketir barangkali, karena faktanya sangat berbeda dari apa yang terjadi di lapangan. Oke teman-teman semuanya, ada dari Accurate Research and Consulting ya Indonesia atau ARCI merilis hasil survei terbaru di Jawa Timur terkait elektabilitas capres-cawapres yang sudah mendaftar di KPU. Hasilnya Prabowo Subianto Gibran ya di posisi teratas. ada orang bilang khawatir kalah katanya. Yuk mainkan hasil angka survei. Oke teman-teman, namun sebelum saya paparkan hasil survei terbaru bulan ini, izinkan saya sampaikan dokumentasi deklarasi teman-teman para relawan Anies yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Teman-teman, warga desa Jatiroto ya, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mayoritas mendukung capres-cawapres Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, kapan? Tentu dong pada Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, warga mendeklarasikan Jatiroto sebagai Desa Amin. Deklarasi Desa Amin digelar pada hari Minggu kemarin tanggal 29 Oktober 2023. Nah, dalam acara tersebut teman-teman, perwakilan warga membacakan teks deklarasi sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, menyatakan dengan sukarela tanpa paksaan siap mendukung dan memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Nah, demikian pernyataan sikap tersebut ya. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS di Kebumen, Mbak Sri Winarti ya, beliau mengatakan alasan warga mendeklarasikan Jatiroto sebagai Desa Amin karena mayoritas warga di Jatiroto itu mendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Alasan itulah yang kemudian terjadi fakta di lapangan ya. Maka Desa Jatiroto itu menjadi Desa Amin, bukan Kampung Amin lagi, tetapi satu desa. Akhirnya desanya dirubah menjadi Desa Amin. Mbak Win ya, sapa anak kerap dari Sri Winarti ya, mengungkapkan bahwa Desa Jatiroto yang menjadi Desa Amin terdiri dari beberapa dusun atau kampung ya. Waktu Mas Anies menawari deklarasi Kampung Amin, warga malah bilang jangan hanya kampung bang, tapi Desa Amin sekalian katanya. Jadi ini lebih luas dari kampung atau dusun. Begitu ungkap Mbak Sri ya. Mbak Sri, beliau juga mengatakan bahwa deklarasi Desa Amin ini murni inisiatif warga ya. Kebetulan banyak tokoh masyarakat yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Maka Desa Jatiroto ini memang kalangan Nahdliyin ya. Selain itu ketua ranting Anies juga dari tokoh Nahdliyin di sana. Jadi deklarasi Desa Amin ini murni inisiatif warga,
tidak digerakkan oleh caleg atau parpol pengusung dan pendukung. Seperti itu. Jadi benar-benar rakyat yang bergerak, warga yang bergerak untuk mendeklarasikan Desa Amin. Menurut Mbak Sri, deklarasi Desa Amin juga merupakan dukungan yang luar biasa dan membangkitkan semangat warga desa lainnya. Mungkin warga desa lain masih malu-malu untuk mendukung pasangan Amin. Dengan adanya Desa Amin ini, mereka jadi ikut mendukung. Jadi banyak nih desa-desa lain yang kemudian menjadikan desanya sebagai Desa Amin untuk mendukung calon presiden kesayangan kita semuanya, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Mbak Win juga berharap ya teman-teman bahwa deklarasi Desa Amin ini di Kebumen bisa menginspirasi desa-desa di kecamatan untuk melakukan hal serupa. Semoga bisa menyemangati desa lain dan lahir Desa Amin di kecamatan lain di Kebumen, Jawa Tengah. Bahkan teman-teman di Jawa Tengah hingga Indonesia katanya begitu. Jadi Indonesia silakan di luar Jawa Tengah juga mari kita deklarasikan Desa Amin berikutnya. Sementara itu teman-teman, pada deklarasi Desa Amin dihadiri perwakilan partai pengusung dari Nasdem, PKB dan PKS. Acara juga dihadiri perwakilan DPP Koordinator Anies Jawa Tengah, Bapak Sabto Widodo ya. Oke teman-teman, kita beralih kepada hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei Arci pada hari ini. Mari kita ulas elektabilitas Prabowo Gibran. Dikabarkan berada di posisi teratas di Jawa Timur dengan rincian elektabilitas Prabowo Gibran ini di angka 40,1%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo bersama Mahfud ya, itu 35,9%, dan pasangan Anies Rashid Baswedan Gus Muhaimin Iskandar seperti biasa angka selalu buncit di 22,2%. Sebanyak 1,8% responden belum menentukan pilihan, artinya mereka bisa golput atau bisa nggak nyoblos atau nggak jawab gitu loh. Nah, sementara simulasi ya Pilpres simulasi dua nama nih, Prabowo Gibran unggul atas Ganjar Mahfud. Kemudian Prabowo Gibran juga tetap unggul jika berhadapan dengan Anies Baswedan. Seperti itu katanya ya, katanya. Elektabilitas Prabowo Gibran di angka 57,2% ketika head to head lawan Ganjar Mahfud ya, yang meraih angka 39,4%. Belum menjawab sebanyak 3,4%. Sementara teman-teman, elektabilitas Prabowo Gibran di angka 53,7% ketika head to head melawan Anies dan Gus Muhaimin di angka 37,5%. Nah, yang belum menjawab sebanyak 8,8%. Kemudian jika Ganjar Mahfud melawan Amin, maka Ganjar Mahfud unggul katanya di Jawa Timur ya. Elektabilitas Ganjar Mahfud 42,9%, sementara Amin di angka 40,2%. Yang belum menjawab sebanyak 16,9%. Kemudian teman-teman, Bayi Hakim menjelaskan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran relatif menguat jika putaran kedua melawan Ganjar Mahfud MD. Tetapi ya, itu kalau melawan Ganjar Mahfud ya. Jadi elektabilitas Prabowo Gibran tuh menguat di Jawa Timur katanya. Tetapi kalau melawan Anies dan Gus Muhaimin Iskandar, elektabilitas Prabowo menguat tapi tidak setinggi jika lawan Ganjar Mahfud. Kok dibilang menguat juga? Oke teman-teman. Nah, suara basis NU cukup kuat di pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, survei dari Arci ya dilakukan pada tanggal 22 sampai 27 Oktober 2023. Kemudian dirilis hari ini. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling ya, dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di provinsi 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur 38 kota ya.
dengan margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Siapa yang percaya kalau sekarang? Teman-teman, hasil survei di atas menunjukkan hasil yang sangat jauh berbeda dari hasil survei yang dilakukan Carta Politika Indonesia, di mana Mahfud bersama Prabowo Ganjar ya menduduki peringkat pertama dengan hasil 36,8%, sedangkan Prabowo Gibran itu berada di posisi kedua dengan perolehan polling sebesar 34,7%. Dan lagi-lagi capres kesayangan kita semua ya kembali dipojokkan secara politis pada angka 24,3%. Dan responden yang tidak menjawab ada di angka 4,3%. Namun hasil polling dan survei publik ya yang juga sangat akurat adalah hasil survei yang dirilis oleh kumparan.com pada hari ini ya, sama dirilis hari ini juga. Anies Mohaimin mendapat dukungan rakyat sebesar 55,74%, disusul Prabowo Gibran sebesar 23,75%, dan di posisi harus rela pulang duluan di putaran pertama adalah pasangan Ganjar dan Mahfud yang hanya mendapatkan dukungan masyarakat sebesar 20,51%. Survei yang dilakukan kumparan.com melibatkan responden sebanyak 15.966 orang. Ya, bukan 1.400 orang, tapi 15.966 orang. Nah, adapun pelaksanaan survei kumparan.com adalah periode 23 Oktober sampai 6 November 2023 hari ini, teman-teman. Nah, itulah fakta yang sangat kontras antara survei yang barangkali kalau boleh dibilang itu bayaran misalnya. Karena banyak orang yang sekarang menganggap bahwa hasil survei itu hasil bayaran ya, survei ya. Nah, survei di Jawa Timur katanya memenangkan pasangan Ganjar Mahfud ya. Kemudian di urutan kedua ada Prabowo Gibran, dan calon presiden terkuat tentunya yang pasti ya adalah Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, selalu ditaruh di urutan ketiga, teman-teman. Tetapi justru berbalik dengan hasil survei Carta Politika Indonesia yang menempatkan Ganjar Mahfud di urutan pertama ya. Kemudian Prabowo Gibran itu di posisi kedua, dan tetap saja akhirnya ujung-ujungnya Anies Baswedan selalu di urutan ketiga, teman-teman. Nah, ini perbedaan yang sangat luar biasa dan lucu barangkali. Kenapa dua lembaga hasil survei kalau sama-sama profesional dalam melakukan kerja lapangan, tentu satu palingan. Jadi kalau misalnya Anies yang menang, ya udah Anies aja gitu, nggak usah kok bisa di Carta misalnya Ganjar tuh yang menang, kemudian di di lembaga survei yang lainnya Prabowo tuh yang menang. Nih kebenaran yang hakiki itu yang survei yang mana? Yang tentu survei publik yang dilakukan tanpa ada biaya sepersen pun, hanya melibatkan kuota internet. Kalau sekarang itu bisa sangat dipercaya sekali. Ya meskipun barangkali ada lah gitu kan. Ada beberapa segelintir orang yang melakukan katakan buzzer yang ngintip-ngintip ketika ada lembaga survei melakukan survei publik. Tetapi teman-teman, sekali lagi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil survei yang belakangan ini ya, sebulan terakhir ini sudah tidak ada lagi. Artinya udah gak percaya survei, meskipun orang-orangnya Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud mau tiap hari mau rilis hasil survei gitu. Masyarakat Indonesia udah muak dan tidak mau percaya dengan survei-survei yang rupanya diduga kuat ada pemodal di balik kerja kerja survei mereka. Respondennya juga harus dikasih biaya yang luar biasa. Bukan biaya 5 juta, bukan biaya 10 juta, tapi barangkali ini udah menyentuh angka ratusan juta barangkali, teman-teman, untuk sekali survei. Maka menggiring opini publik memang penting dalam berpolitik, tetapi
publik hari ini sudah pada cerdas dan gak mau dibohongi oleh hasil-hasil survei yang beredar luas di mana-mana. Oke teman-teman, ketemu lagi besok. Jangan lupa kita baca sholawat yang banyak untuk mendoakan kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Terima kasih, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.